Habib itu bukan ulama, Gus itu bukan ulama, Kiai itu barulah ulama. Sebab ulama itu kata jamak, sedang Kiai itu mufradnya. Dan di Nusantara terkenal ahli ilmu itu adalah Kiai, ashabul ail itu ulama. Ulama itu yang sesuai dengan runtutan huruf yang disematkan pada kata ulama ain ailiyin gitu ya, diluhurkan derajatnya, himmahnya juga diarahkan ke atas, yaitu ke Allah, berharap ridha Allah. Kemudian lam itu lutfun, hatinya lembut, penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, adil, yang bersih daripada penyakit-penyakit atau amal yang mafsadah bagian kolbu ya, pinter dalam mengolah khotir ya, khotir syaitaniyah, khotir malaki, khotir rahmat Allah itu ya, atila'un nafs hatta tuti'u lil haq, itu bisa memaksakan diri pada nafsu amar bisu untuk menjadi nafsu mutmainnah dan lain-lain sebagainya. Kemudian mulkun itu bermakna merajai, menguasai atau memanajemen perilaku dirinya ya, lahir batinnya, agar selalu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi SAW yang uswatun hasanah, yang penebar kasih sayang, yang mengungkapkan akhlak dalam segala perilakunya gitu ya. Itu baru ulama. Di samping pakai hufiddin ya, luas ilmunya yang meliputi fan-fan ilmu agama gitu ya. Misalkan ada Habib yang seperti itu juga bisa disebut ulama, Gus juga bisa disebut ulama. Kalau cuman gelar saja berdasarkan nasab ya tidak mesti menjadi ulama, termasuk juga gelarnya Gus itu yang anaknya Kiai ya. Ya kalau jahil, tidak mau mengkaji dan mengaji ya secara kafah kitab-kitab atau ajaran-ajaran agama ya, sama saja itu bukan ulama. Meskipun jadi untuk hadis yang dipresetkan oleh Gus Ikdam ini adalah itu kesalahan besar ya. Di situ saya bisa manun itu dimaksud itu kan ya, akan datang suatu masa yang jadi di mana para kaum atau manusia itu lari dan menjauhi daripada ulama, daripada kiai. Itu tidak ada kata Habib di situ ya, kata Gus juga tidak ada ya. Itu hadis taksis ya untuk ulama supaya tidaklah lari daripada ulama. Jadi hadis itu bermuatan tazkirah, peringatan keras pada orang-orang zaman sekarang supaya janganlah lari menjauhi daripada ulama atau kiai, kemudian ya berkumpul atau mengikut secara memberi buta pada yang menyandang gelar, yang mengaku itu Nabi ya, yang mengaku dalam diri ada darah Nabi, yang hanya pada Gus, tapi mereka minim ilmu ya. Terkecuali sekali lagi Habib yang berilmu luas dan beramal istiqomah termasuk Gus, itu yang disebut ulama gitu ya. Nah, jadi hadis itu ya yang dipresentasikan oleh Gus Ikdam itu menyematkan nama Habib di situ, itu salah besar, itu salah besar ya. Dan Gus Ikdam itu harus meralat, mengklarifikasi jangan sampai menjadi dosa jariah itu ya. Begitu kan, ada sudah penjelasan itu kan dari Quran ya, dari hadis itu inna masyaallah ibadil ulama, itu artinya bahwa ulama itu punya jiwa takwa, yang dimana rangkaian takwa itu adalah ilmu, amal, istiqomah kan gitu kan. Kemudian ulama juga ya, di samping apa yang tadi saya sampaikan ya, itu juga
ada perintah dari Allah untuk bertanya bukan kepada Habib, bukan bagus kepada ulama. Fas'alu ala zikir. Ala zikir itu termasuk itu ulama ya, kiai itu loh, bukan pada Habib. Bukan pada Gus. Sekali lagi, kalau Habibnya itu memang ya memenuhi kriteria, Gusnya itu berkriteria sebagaimana ahli ilmu, sebagaimana memiliki sifat wara zuhud ya, lutfun ya, mulkun ya, yaitu juga bisa disebut ulama. Dan Gus Itam ini sebenarnya ulama yang saya sendiri itu kagum kepada beliau ya, akan tetapi entah kenapa, sebab tujuannya juga apa, memelesetkan hadis itu kesalahan besar. Ini juga saya sampai sekarang juga masih bangga. Beliau itu adalah ulama yang patut untuk menjadi contoh teladan. Hanya pada masalah hadis yang dia plesetkan itu salah. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.